Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Wahyudi Aditirta Batubara. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Indrajati Wibowo selaku pembimbing atau dosen pengampu kita di mata kuliah kreativitas dan inovasi. Video ini dibuat untuk salah satu tugas UAS. Nah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa terkait tentang kreativitas dan inovasi. Yang pertama kita harus sebelumnya saya membuat studi kasus tentang Bio Farma, di mana di sini saya akan membahasnya sedikit. Bio Farma punya dikenal selama bertahun-tahun untuk penelitian, pengembangan, dan produksi vaksin. Khususnya di Bio Farma ini saya akan membahas tentang vaksin. Sebagai perusahaan global, Bio Farma tergolong perusahaan pendatang baru karena berasal dari negara berkembang, dan keunggulan teknologi vaksin imunisasi dasar dibuktikan dengan prakualifikasi dan herd organization. Kendala pada upaya Bio Farma menguasai pasar vaksin global, limit akses, fokus pada imunisasi dasar. Sementara kompetisi dengan the big 5 produsen vaksin membutuhkan pengembangan teknologi untuk maju vaksin imunisasi. Untuk melampaui akses pasar terbatas, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan mendukung Bio Farma untuk mendapatkan yang baru pasar potensial negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau yang disebut OKI dengan tawaran ahli teknologi. Kendala pada vaksin lanjutan, berkembang teknologi terlampaui dengan dimulainya pembentukan berkembangnya jaringan produksi vaksin negara untuk memfasilitasi penelitian lanjutan baru. Peran Global Alliance for Vaccine Initiatives tentang program imunisasi global dan mendukung vaksin negara berkembang produsen telah mengubah penjualan global vaksin. Di sini negara berkembang tergantung terhadap produk vaksin oleh MNC secara bertahap dikurangi oleh Gavi. Gavi adalah ini mendukung industri vaksin negara berkembang dengan PEGI untuk memenuhi permintaan vaksin di negara berkembang. Dalam kasus ini kita berupaya untuk mengetahui diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk industri farmasi, khususnya industri vaksin tunggal yang dimiliki dalam memasuk pasar potensial vaksin global. Jangkauan waktu yang digunakan dalam kasus ini, teori ini, penelitian ini di antara tahun 2009 hingga 2013. Strategi diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia termasuk multi stakeholder diplomasi, di mana aktor diplomasi tidak hanya terbatas pada negara tetapi juga aktor lain seperti perusahaan atau hal ini BUMN bergerak dalam penelitian, pengembangan dan produksi vaksin, yaitu PT Bio Farma sebagai perusahaan yang bergerak dalam perdagangan vaksin. Bio Farma dapat dikatakan sebagai lead corner firm karena merupakan perusahaan negara berkembang unggul dalam teknologi vaksin imunisasi dasar. Dibuktikan dengan pre-qualification World Organization yang dihadapi oleh Bio Farma dalam menguasai pasar vaksin global. Di sini
Bio Farma dalam menguasai vaksin global adalah akses pasar yang masih terbatas dengan vaksin imunisasi dasar, sedangkan persaingan dengan the big five finance manufacturer menuntut Bio Farma untuk mengembangkan teknologi agar dapat untuk bermain dalam pasaran vaksin imunisasi lanjutan. Untuk mengatasi kendala ini, akses pasar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar dan Kementerian Kesehatan membantu Bio Farma untuk memasuki pasar potensial baru negara-negara anggota Organisasi Islam Kooperasi dengan menawarkan transfer teknologi. Di sini peran Global Alliance for Patient Initiatives mengembangkan vaksin lanjutan, ya, dalam mendukung program global mensupport perkembangan industri vaksin. Negara mengembangkan telah merubah perkembangan penjualan vaksin global. Mungkin baik, untuk selanjutnya kita memasuki tentang proses di mana komersialisasi. Menurut Parker dan Mainelli 2001 menyebutkan bahwa ada kedua titik di mana teknologi menghasilkan keuntungan komersialisasi. Pertama terjadi saat teknologi yang dihasilkan dari scientific source berhasil menciptakan desain chip. Fase kedua terjadi saat teknologi diubah atau diaplikasikan ke dalam sebuah produk melalui suatu aktivitas yang disebut product development di perusahaan agar dapat digunakan dalam kegiatan produksi lanjutan atau konsumsi. Pemakai teknologi tersebut diharuskan membayar kompensasi sejumlah tertentu, biasanya dalam bentuk moneter, atas penggunaan atau pembelian produk tersebut, sehingga memberikan keuntungan bagi pihak yang mengembangkan teknologi. Selanjutnya, hal ini disebut sebagai perspektif kedua dari komersialisasi teknologi. Proses komersialisasi teknologi yang ditemukan di dalam literatur mengambil perspektif kedua dari konsep yang dikemukakan oleh Parker dan Mainelli, atau merupakan elaborasi dari perspektif kedua, yaitu mengenai pengembangan produk baru. Nah, selanjutnya kita memasuki di mana proses difusi inovasi. Dalam proses difusi inovasi adalah sebagai kegiatan mengkonsumsikan inovasi melalui saluran tertentu pada saat tertentu di antara anggota-anggota suatu sistem sosial, mencakup teknologi, produk baru, dan ide-ide baru. Nah, proses adopsi inovasi juga teknologi ini merupakan suatu proses penerimaan terhadap hal-hal baru. Proses yang terjadi hanya dilihat tingkah laku individu yang bersangkutan. Nah, itu menurut Wiriat Media tahun 1983. Selanjutnya kita akan memasuki inovasi hijau. Inovasi hijau artinya inovasi yang tidak merusak lingkungan atau dampak yang tidak membahayakan nyawa manusia. Yaitu inovasi hijau ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam, air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan agar tetap bersih dan sehat dan berkelanjutan. Di sini tujuan inovasi hijau ini adalah untuk memungkinkan generasi masa depan masih bisa menikmati SDA yang ada. Kita tentu berharap anak cucu kita bisa menikmati air bersih, udara segar, dan tanah yang subur. Dan mengapa inovasi itu diperlukan? Mengapa inovasi hijau itu diperlukan? Ya, sangat perlu, karena seiring waktu
Inovasi baru ini terkadang justru membuat kerusakan di muka bumi. Contoh sederhana adalah produksi kendaraan bermotor. Itu merupakan inovasi baru tertentunya, karena pada zaman dahulu kita menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Selanjutnya di sini ada inovasi terbuka atau yang disebut open innovation. Di sini inovasi terbuka adalah suatu proses di mana orang mencari atau mengkomersialkan ide-ide inovatif yang berasal dari luar negeri, di luar organisasi. Tujuan dari inovasi terbuka adalah menciptakan kolaborasi yang erat dalam penelitian dan pengembangan, desain, pengembangan produk baru, dan pengenalan pasar dengan pihak yang akan berbagi kepentingan bisnis perusahaan dalam kolaborasi tersebut. Di sini juga ada kelemahan dan keunggulan inovasi terbuka. Itu salah satunya itu cara yang lebih menguntungkan untuk berinovasi karena dapat menciptakan aliran pendapatan baru bagi perusahaan, mengurangi biaya, mempercepat waktu ke pasar, dan meningkatkan diversiasi di pasar. Jadi ada banyak peluang bagi bisnis untuk mendapat untung dari pendekatan ini. Namun menerapkan model inovasi terbuka secara alami dikaitkan dengan sejumlah risiko dan tantangan. Di antaranya adalah kemungkinan mengungkapkan informasi yang tidak dimaksud untuk dibagikan, meningkatkan kerumitan dalam mengendalikan inovasi, dan mengatur bagaimana kontributor mempengaruhi suatu proyek, dan potensi kehilangan keunggulan kompetitif sebagai konsekuensi dari pengungkapan kekayaan intelektual. Jadi itu tentang inovasi terbuka. Selanjutnya pembahasan kita adalah apa sih UMKM yang berhasil menciptakan inovasi pada era saat ini. Kalau menurut yang saya cari juga, yaitu kopi kenangan. Kopi kenangan ini menjadi salah satu minuman kopi paling hits khususnya ya di kalangan milenial pada sekarang, dan mengantarkan pemiliknya pada kesuksesan dengan mendapatkan suntikan dana dari Alpha JWC Pantures pada tahun 2018, kira-kira kurang lebih sebanyak 113,6 miliar. Startup kopi kenangan didirikan oleh Edward Tirtana, James Pranoto, dan Cynthia Khairunisa pada tahun 2017. Mereka berpatungan modal sebesar 150 juta untuk membuka gerai pertamanya di Menara Standar Catet Kuningan, yaitu Jakarta Selatan. Saat ini kopi kenangan bersaing dengan 3 gerai kopi yang sudah menjadi pemain lama di industri kopi. Kopi kenangan memadukan inovasi teknologi dengan kopi, di mana kopi kenangan memanfaatkan teknologi ojek online, GoFood, dan GrabFood yang membuat pada pembukaan perdananya terjual 700 gelas kopi kenangan. Menariknya lagi, hanya dalam kurun waktu 3 bulan, Edward dan teman-temannya sudah balik modal. Kopi kenangan memiliki misi tunggal untuk menjadi operator kedai kopi terbesar bagi seluruh orang-orang Indonesia. Inovasi yang dilakukan kopi kenangan dalam hal ini tentunya pada cita rasa dan dari produk kopinya sendiri. Selain itu, kopi kenangan memiliki aplikasi seluler yang memungkinkan orang untuk mencari toko terdekat, pesan terlebih dahulu, membayar pesanan menggunakan e-wallet ataupun kartu kredit ataupun sejenisnya yang berbentuk uang online. Kita bisa belikan. Mungkin sampai di sini penjelasan saya untuk presentasi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar, dan saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena
ini juga adalah sebuah proses pembelajaran bagi saya dan teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.